Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke kota Salatiga, jangan lupa membeli terasi. Di sini ada kelompok 3 yang ingin berpresentasi. Nah, perkenalkan, nama saya Restu Afrianto Rahman sebagai moderator dalam presentasi kali ini. Nah, sebelumnya tema dari kelompok 3 adalah asuransi dan dana pensiun. Sebelum masuk di pembicara atau pemateri pertama, izinkan saya membacakan anggota saya. Yang pertama ada Fariyah Amania, yang kedua ada Isna Fajriyatus Suraya, kemudian ada Lailatun Nadifah, kemudian ada Hanifah Agustin, ada Izatul Uyun, ada Lina Rojatun Nikmah, ada Fira Novita Nur, dan saya sendiri Restu Afrianto Rahman. Berikut presentasi dari kelompok 3. Nama saya Isna Fajriyatus Suraya dengan NIM 101011159. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian asuransi. Asuransi adalah pertanggungjawaban atau perjanjian antara dua belah pihak, di mana pihak satu berkewajiban membayar iuran atau kontribusi atau premi. Pihak yang lainnya memiliki kewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran atau kontribusi atau premi apabila terjadi suatu yang menimpa pihak pertama atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang sudah dibuat. Asuransi merupakan suatu lembaga keuangan karena melalui asuransi dapat dihimpun dana besar yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan di samping bermanfaat bagi masyarakat yang berkepentingan berpartisipasi dalam bisnis asuransi. Tujuan dari asuransi yaitu untuk memberikan perlindungan atau produksi kerugian keuangan financial loss yang ditimbulkan oleh peristiwa yang tidak terduga sebelumnya atau fortuitous event. Kenalkan, nama saya Izatul Uyun dengan NIM 19101111157. Berikut adalah jenis-jenis asuransi. Yang pertama, asuransi pendidik. Asuransi pendidik merupakan asuransi yang keberadaannya dianggap sangat penting untuk saat ini. Yang kedua, asuransi jiwa. Asuransi jiwa merupakan jenis asuransi yang memberikan jaminan atas kematian seseorang dan bertanggung jawab dengan memberikan keuntungan finansial. Yang ketiga, asuransi kesehatan adalah sebuah asuransi yang memberikan penanggungan terhadap permasalahan kesehatan yang diakibatkan oleh penyakit. Yang keempat adalah asuransi kendaraan, merupakan jenis asuransi yang memberikan layanan asuransi terhadap kendaraan yang mengalami kerusakan, kehilangan, dan lain sebagainya. Yang kelima adalah asuransi bisnis. Asuransi bisnis merupakan layanan asuransi yang menjamin pihak yang tertanggung dengan kegiatan bisnis. Yang keenam, asuransi properti. Asuransi jenis ini umumnya memberikan pelayanan terhadap pemilik rumah dari risiko seperti properti pribadi atau kerusakan tempat tinggal. Perkenalkan, nama saya Lina Rojatun NIM 19101111129. Manfaat asuransi secara umum. Ada beberapa manfaat yang didapat dari asuransi yang didapatkan secara umum atau keseluruhan. Yang pertama, satu, memberikan ketenangan. Yang kedua, sebagai investasi dan tabungan. Yang ketiga, membantu meminimalkan kerugian. Dan yang keempat, membantu mengatur keuangan. Perkenalkan, nama saya Hanifah Agustin, NIM 1910100307. Apa sih pengertian dana pensiun? Dana pensiun adalah badan hukum mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun dikenal sebagai program pensiun. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, dana pensiun adalah sarana untuk menghimpun uang guna meningkatkan kesejahteraan
hukum yang mengelola dan menjalankan program manfaat pensiun, termasuk dana pensiun yang menyelenggarakan seluruh untuk sebagian usaha dengan prinsip syariah. Berdasarkan definisi, dana pensiun merupakan badan hukum pengelola program pensiun untuk memberikan kesejahteraan pada karyawan suatu perusahaan terutama yang sudah pensiun. Saya Vira Novita Nurserdianti, NIM 19101011305. Tujuan dan fungsi dana pensiun bagi perusahaan ada 3. Yang pertama yakni sebagai kewajiban moral, di mana perusahaan wajib memberikan rasa aman kepada karyawan terhadap masa yang akan datang, sehingga para pensiunan tidak lagi khawatir terhadap penghasilan mereka setelah pensiun. Yang kedua, sebagai bentuk loyalitas, perusahaan mengharapkan loyalitas yang tinggi dari para karyawan terhadap perusahaan, serta untuk meningkatkan motivasi terhadap karyawan dalam melaksanakan pekerjaan mereka sehari-hari. Yang ketiga, kompetisi pasar tenaga kerja, di mana perusahaan akan memiliki daya saing dalam usaha untuk mendapatkan karyawan yang berkualitas dan profesional di pasaran tenaga kerja. Selanjutnya, tujuan dan fungsi dana pensiun bagi karyawan atau peserta. Yang pertama, rasa aman bagi peserta terhadap masa yang akan datang karena tetap memiliki penghasilan pada saat mereka mencapai waktu pensiun. Yang kedua, kompensasi yang lebih baik, yaitu peserta mempunyai tambahan kompensasi meskipun baru bisa dinikmati saat mereka mencapai waktu pensiunan atau berhenti bekerja. Perkenalkan, nama saya Lailatun Nantifah dengan NIM 191011116161. Selanjutnya saya akan memaparkan manfaat dana pensiun. Manfaat dana pensiun yaitu yang pertama, memberikan penghargaan kepada para karyawan yang telah mengabdi di perusahaan tersebut. Kedua, agar di masa usia pensiun, karyawan tersebut tetap dapat menikmati hasil yang diperoleh setelah bekerja di perusahaannya. Ketiga, memberikan rasa aman dari segi batiniah sehingga dapat menurunkan turnover karyawan. Keempat, meningkatkan motivasi karyawan dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Kelima, meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat. Keenam, kepastian memperoleh penghasilan di masa yang akan datang setelah memasuki masa pensiun. Ketujuh, memberikan rasa aman dan dapat meningkatkan motivasi untuk bekerja. Kedelapan, mengelola dana pensiun untuk memperoleh keuntungan dengan melakukan berbagai kegiatan investasi. Dan yang kesembilan, turut membantu dan mendukung program pemerintah. Perkenalkan, saya Faiha Amania dengan NIM 1910111130. Saya akan mempresentasikan mengenai jenis dana pensiun. Secara umum, dana pensiun itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada pensiunan normal, yang kedua ada pensiunan dipercepat, yang ketiga ada pensiun ditunda, dan yang keempat ada pensiun cacat. Nah, yang pertama, apa itu pensiun normal? Pensiun normal adalah pensiun yang diberikan untuk karyawan yang usianya telah mencapai masa pensiun seperti yang ditentukan oleh masing-masing perusahaan. Untuk yang kedua yaitu pensiun dipercepat. Jenis pensiun ini merupakan jenis pensiun untuk situasi dan kondisi tertentu. Misal, dalam suatu perusahaan terdapat pengurangan karyawan. Yang ketiga ada pensiun ditunda, yaitu pensiunan yang diberikan kepada karyawan yang meminta pensiunan sendiri. Akan tetapi usia pensiun belum memenuhi untuk pensiunan. Dan yang keempat yaitu pensiun cacat. Apa pensiun cacat itu? Pensiun cacat itu diberikan
bukan karena usia, tetapi lebih disebabkan karena peserta mengalami kecelakaan sehingga dianggap tidak mampu lagi untuk dipekerjakan. Nah, selain jenis pensiun secara umum, ada juga jenis-jenis pensiun lainnya seperti jenis pensiun menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 1992, yaitu dibagi menjadi beberapa jenis, ada 3. Yang pertama ada dana pensiun pemberi kerja atau DPPK, yang berarti dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan selaku pendiri perusahaan. Yang kedua ada dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK. Nah, dana pensiun ini itu dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa. Yang terakhir, yang ketiga, ada dana pensiun berdasarkan keuntungan, yang berarti dana pensiun pemberi kerja yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti dengan iuran hanya dari pemberi kerja yang didasarkan pada rumus yang berkaitan dengan keuntungan pemberi kerja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sistem pembayaran dana pensiun. Nah, ada 2 jenis pembayaran dana pensiun yang bisa dilakukan baik oleh perusahaan, baik untuk program pensiun manfaat pasti atau PPMP maupun program pensiun iuran pasti atau PPIP. Ini itu sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan nomor 343/017/1998 pada tanggal 13 Juli 1998. Nah, menurut ketentuan sistem pembayaran tersebut, di sini tersedia rumus bulanan ataupun juga rumus sekaligus. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai program pensiun manfaat pasti atau PPMP. Pembayaran pensiun sekaligus dilakukan oleh perusahaan dengan perhitungan rumus PPMP, yaitu ada MP sama dengan FPD kali MK kali PDP. Nah, saya jelaskan ya. Untuk MP, keterangan di sini adalah manfaat pensiun. Untuk FPD yaitu faktor penghargaan dalam desimal, MK masa kerja, PDP yaitu penghasilan dasar pensiun bulan terakhir atau rata-rata berapa bulan terakhir. Sedangkan rumus bulanan dari PPMP yaitu MP sama dengan FPE kali MK kali PDP. Keterangannya, yang MP merupakan manfaat pensiun, FPE faktor penghasilan dalam persentase persen, MK masa kerja, PDP penghasilan dasar pensiun bulan terakhir atau rata-rata beberapa bulan terakhir. Selanjutnya yaitu program pensiun iuran pasti. Untuk perhitungan rumus sekaligus bagi PPIP yaitu IP sama dengan 3 kali FPD kali PDP. Keterangannya, IP merupakan iuran pensiun, FPD adalah faktor penghargaan per tahun dalam desimal, PDP yaitu penghasilan dasar pensiunan per tahun. Sedangkan untuk rumus bulanan PPIP yaitu IP sama dengan 3 kali FPE kali PDP. Keterangannya, IP merupakan iuran pensiun, FPE merupakan faktor penghargaan per tahun dalam persentase persen, PDP yaitu penghasilan dasar pensiun per tahun. Nah, itu beberapa rumus dari program pensiun baik manfaat pasti maupun yang pensiunan iuran pasti.
Nah, jadi setelah kalian menonton video dari kelompok 3, kalian pasti tahu kan apa sih kesimpulan dari dana pensiun dan asuransi. Nah, buat teman-teman semua mau aku ingatkan lagi nih. Jadi kesimpulan dari asuransi yaitu kalau asuransi itu digunakan untuk penggantian terhadap kejadian-kejadian yang tidak terduga yang mungkin terjadi kepada seseorang. Misal terkena musibah, kecelakaan ataupun meninggal dunia. Nah, lalu kemudian kalau dana pensiun itu apa sih? Kalau dana pensiun fungsinya untuk memenuhi nilai pesangon karyawan ketika terjadi PHK atau pensiun. Nah, biasanya pensiun ini biasanya didata karena usia seseorang sudah melalui batas yang sudah ditentukan. Nah, jadi cukup sekian dari kelompok 3. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Dari kelompok 3 pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.